Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di pertemuan kedua kali ini ya. Untuk pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang tujuan komunikasi teks deskripsi dan jenis-jenis teks deskripsi. Mengulang pelajaran yang kemarin ya. Untuk pengertian teks deskripsi kemarin udah ada kebanyakan, udah hampir semua benar nggih. Jadi pengertian teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci, detail atau spesifik sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah melihat, bisa mencium, bisa mendengar, bisa merasakan keberadaan atau objek yang ada. Itu pengertian teks deskripsi. Intinya menggambarkan sebuah objek sehingga membuat pendengar atau pembaca seolah-olah melihat atau merasakan objek tersebut. Lalu kita masuk ke pertemuan kedua ini, kita akan membahas tujuan komunikasi teks deskripsi. Suatu teks itu disusun atau dibuat tentu akan memiliki tujuan. Semua teks, salah satunya ya teks deskripsi ini. Kalau Bapak tanya, apa sih tujuan teks deskripsi itu? Untuk menjawabnya mudah. Kalian cukup ingat kembali pengertian teks deskripsi. Apa? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara detail. Ya kan? Jadi kalau untuk tujuannya ya berarti kalian tinggal ambil aja dari pengertiannya. Apa? Oh ya apa? Ya itu tadi berarti tujuan komunikasi teks deskripsi adalah untuk menjelaskan objek secara detail kepada orang lain atau pendengar atau pembaca, sehingga pembaca atau pendengar teks deskripsi tersebut seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek yang diceritakan. Nah, itu. Jadi nggak usah perlu pusing-pusing. Oh, apa sih tujuan komunikasi teks deskripsi itu? Nggak usah pusing. Tinggal kalian ingat lagi aja pengertian teks deskripsi itu apa. Makanya pengertian teks deskripsi itu kemarin Bapak udah sempat bilang ya, bisa diambil dari tujuan komunikasinya. Ya kan? Jadi itu saling berkaitan. Boleh juga tujuan teks deskripsi itu adalah menjelaskan pengalaman yang berhubungan dengan hasil pengamatan panca indera. Itu juga boleh. Karena apa panca indera? Karena itu tadi seolah-olah pembaca dapat melihat, mencium, mendengar, merasakan, ya kan? Dari objek yang digambarkan. Objek di sini bisa hewan, bisa orang, bisa tempat, gitu ya. Jadi perlu kalian ingat, tujuan komunikasinya adalah menggambarkan objek secara nyata atau real kepada pembaca sehingga pembaca dapat melihat,
merasakan, membau, atau mencium, mendengar objek yang dijelaskan. Itu satu. Yang kedua juga boleh menjelaskan pengalaman ini tadi ya, pengalaman yang berhubungan dengan hasil pengamatan panca indera. Sama aja sebetulnya. Misalnya bentuk, suara, kelakuan, dan gerak-gerik. Misalkan kita ingin menggambarkan hewan kesayangan, kucing misalnya. Nah, dari situ kan kalian tentu akan mendeskripsikan kucing itu. Nah, deskripsi kalian itu merupakan hasil pengamatan objek. Nah, pengamatan itu pasti dilakukan melalui panca indera. Jadi ketika kamu melihat kucing, pasti kalian akan membutuhkan panca indera kalian, mata, mendeskripsikan apanya. Suaranya kucing gimana sih? Mungkin nggak suara kucing itu krik 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 krik, kan nggak mungkin. Nah, itu berarti salah. Berarti suaranya kucing itu khas, meow. Nah, lalu kucing itu kakinya 4, yang jauh. Mungkin mungkin kucingnya 3, kakinya 3 ya. Mungkin itu sudah ada kelainan dari sejak lahir atau terjadi kecelakaan kepada kucing itu. Terus kelakuan kucing itu kan pasti menggemaskan, ya kan? Nah, itu bisa disampaikan. Jadi intinya tujuan komunikasi teks deskripsi adalah menggambarkan objek secara detail sehingga pendengar atau pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasa, membau objek yang dijelaskan. Oke, kalau ada pertanyaan, kalian nanti bisa langsung japri ke Bapak, ke nomor Bapak. Lalu Bapak di sini juga akan menjelaskan keunikan teks deskripsi. Teks deskripsi ini unik loh ya. Kenapa Bapak katakan unik? Karena teks deskripsi ini bisa menempel ke teks-teks lain. Contoh, di teks novel. Nah, di teks novel ini atau cerpen lah, atau novel itu pasti biasanya novel. Kalau novel ini kan panjang. Di situ biasanya nanti ada deskripsi tokoh. Nah, teks deskripsi ini bisa untuk mendeskripsikan tokoh. Karena apa? Tokoh ini orang adalah objek yang dapat dideskripsikan. Ya kan? Yang kedua, deskripsi latar tempat. Nah, jadi ketika membaca novel, katakanlah novel apa ya? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu latar tempatnya ada di Belitung. Ada di Belitung. Nah, nanti bisa kalian gambarkan Pulau Belitung itu seperti apa. Itu bisa dideskripsikan. Nah, ini salah satu keunikan dari teks deskripsi, dia bisa menempel ke teks novel khususnya. Terus yang ketiga, deskripsi suasana. Nah, kalau suasana ini mungkin contohnya seperti ini. Di ruangan ini terasa hampa. Ruangannya gelap karena cuaca mendung. Semilir angin pun terasa kurang ketika suasana mendung. Namun akan berubah menjadi dingin apabila hujan sudah turun. Nah, itu suasana di ruangan Bapak ini sedang hampa
Karena apa? Nggak ada orang, mendung, gelap. Nah, seperti itu. Terus bisa juga untuk, kalau ini udah pasti ya, mendeskripsikan suatu benda. Ini untuk mendeskripsikan suatu benda. Kalau ini udah pasti. Oke. Kalau ini kan tadi bicara tentang keunikan teks deskripsi ya. Nah, sekarang ada materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari lagi, yakni jenis teks deskripsi. Nah, jenis teks deskripsi ini ada 3. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas satu jenis teks deskripsi, yakni teks deskripsi subjektif. Apa pengertian teks deskripsi subjektif? Nah, ini nanti juga ada tugas untuk kalian. Enggak banyak kok. Pokoknya kita memberi tugas itu yang bermakna lah, yang sesuai dengan pelajaran kita kali ini. Yang pertama tadi kan tujuan komunikasinya itu apa? Tujuan komunikasi teks deskripsi adalah menggambarkan objek secara detail sehingga pembaca seolah dapat melihat, merasakan objek tersebut. Tuh. Terus tadi keunikan teks deskripsi, dia bisa menggambarkan tokoh, latar tempat, latar suasana, dan pastinya menggambarkan suatu benda. Sekarang jenis teks deskripsi itu ada 3. Teks deskripsi subjektif, teks deskripsi spasial, dan teks deskripsi objektif. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas satu jenis teks deskripsi, yakni teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek dengan menambahkan kesan kalian. Karena apa Bapak sebut kalian? Karena nanti kalianlah yang menambahkan kesan-kesan tersebut. Misalkan pulpen ini, kalau kamu menilai pulpen ini secara subjektif, kalian bisa menambahkannya sendiri. Misalkan ini isinya kan cuma 1 ya, ini cuma 1. Kalau subjektif bisa kalian tambah lagi. Saya memiliki pulpen berwarna-warni. Pulpenku memiliki 4 warna, yakni merah, hitam, hijau, dan biru. Padahal ini cuma 1, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena teks deskripsi yang kamu buat itu adalah teks deskripsi subjektif. Jadi ada penambahan terhadap objek oleh penulis. Nah, penulis ini ya nanti kita sebut kalian yang menulis nanti. Misalkan rumah kalian tingkat 2. Kalau secara jenis teks subjektif, kalian bisa mengurangi atau menambahkan jumlah tingkat yang ada di rumah kalian. Misalkan rumahku sangat besar. Rumahku terdiri dari 3 lantai. Padahal aslinya hanya 1 atau 2 lantai. Itu nggak apa-apa.
Karena apa? Teks deskripsi secara subjektif. Misalkan di dalamnya terdapat ruang tamu yang tertata indah. Padahal aslinya, maaf, berantakan. Nggak apa-apa, karena apa? Subjektif, bebas, penambahan kesan kalian, gitu loh. Nanti kalau yang kita mempelajari jenis teks deskripsi secara objektif, itu nggak boleh diubah-ubah. Objektif itu apa? Objektif itu apa adanya. Tapi itu nanti kita belajar yang subjektif dulu. Sampai di sini, nanti kalau ada yang belum paham, kalian bisa WA pribadi ke nomor Bapak. 24 jam Bapak siap untuk membalas pesan kalian. Meskipun agak telat-telat ya, nggak apa-apa. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu sekian. Untuk tugas nanti silahkan dikerjakan di tugas kelas. Nah, ini nanti materinya juga Bapak share lagi. Kalian bisa lihat, share link lagi, nanti bisa langsung lihat videonya. Oke, Bapak cukupkan sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.